eksklusif dari BTR dan juga akan ada photo session juga lagi nanti ya. Dan tentunya selama acara berlangsung boleh banget rekan-rekan media kalau mau posting seluruh rangkaian acaranya di Instagram Anda, di Instastory ya. Jangan lupa mention ke @oppo_indonesia dan jangan lupa hashtagnya ya dipakai. Hashtagnya Oppo Reno 7 Series 5G dan hashtagnya Oppo X BTR Fun Match ya. Jangan lupa dua hashtag itu digunakan selama kalian memposting di Instagram Anda. Oh ya, saya sampai lupa nih kan, pepatah bilang kalau nggak kenal nggak sayang. Saya belum kenalan tadi ya. Siapa tahu di sini ada yang mau sayang-sayangan, tapi jangan dulu karena belum malam minggu ya. Saya Grace Tania hari ini akan menemani rekan-rekan media semua selama acara press conference hari ini. Dan tentunya hari kita akan membahas lebih deep lagi tentang Oppo Reno 7 Series 5G dan tentunya kita juga akan langsung menanyakan kepada suhunya Oppo hari ini ya. Kenapa juga ada service center di Oppo Service Center di Sukromo Karawaci ya. Dia langsung aja nggak usah berlama-lama lagi. Saya akan mempersilahkan PR Manager Oppo Indonesia untuk bergabung bersama-sama dengan kita semua untuk memberikan welcome speech untuk kita. Mas Aryo Medianto. Halo Mas Aryo. Waduh. Baik dong. Mas Aryo boleh. Ini Mas Aryo nggak apa ya? Pakai masker tetap ya. Kalau aku, dicopot juga boleh Mas ya. Yang penting teman-teman semua tetap menggunakan masker ya. Kan nih. Soalnya nanti Mas bakal masuk seperti biasa. Siapa sih nggak kenal Mas Aryo kan? Jadi silakan Mas Aryo boleh disapa dulu rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Oke, selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir di Oppo Store dan Service Center Karawaci. Jadi kalau dilihat ini adalah event kedua kita untuk pertandingan e-sport di Oppo Store dan Oppo Service Center Karawaci. Mungkin ada beberapa yang pernah kesini, lupa ya. Yang ingat kayaknya Mas Wiku doang waktu itu kesini ya. Dengan game yang berbeda, waktu itu kita dengan EOV dan sekarang kita dengan Oppo Reno 7 Series 5G Fun Match with Bigetron. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingat beberapa kembali flashback ke belakang, kita pernah mengadakan Reno 6 Ultimate Gaming Battle. Jadi ini adalah salah satu event kelanjutan. Jadi kita tidak membuat event Ultimate Gaming Battle itu hanya berhenti di situ saja. Tapi kita lanjutkan saat ini, namun dengan perangkat yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Di sini kita berbicara mengenai fun match karena kita juga melibatkan baik itu ada Oppo fans dan juga ada para Bigetroopers atau fansnya dari Bigetron. Jadi kalau yang kemarin itu lebih kepada serius ya. Dan ini lebih kepada sesi fun match, di mana nanti akan ada 3 sesi pertandingan. Yang pertama akan ada sesi pertandingan media. Jadi saya minta ada 4 orang di depan. Tenang aja, kalian tidak akan dipermalukan karena nanti ada 2 tim Bigetron mendampingi kalian, 2 tim Bigetron mendampingi kalian. Tidak seperti event-event sebelumnya kita harus melawan pro player dan kita waktu itu ada Mas Wiku juga ya, Mas Wiku Central Park kita kalah dalam waktu 3 detik ya. Jadi kita tidak akan mempermalukan diri kita. Jadi nanti teman-teman akan dibantu sama player dari BTR Red Alliance. Jadi tenang aja. Nah kemudian ke depan nanti kita akan banyak melakukan kolaborasi tentunya dalam hal gaming. Kenapa? Karena kita mau merubah paradigma dari perangkat Reno 7 Series. Mungkin orang melihatnya perangkat yang cantik secara desain. Kemudian perangkat yang memiliki kekuatan kamera yang baik, fitur kamera yang baik. Namun di situ ada potensi di mana perangkat ini dapat digunakan untuk bermain game. Mungkin salah satu bocorannya boleh dibocorin ya. Kita akan hadir di ESL Snapdragon Pro Series. Jadi boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Jangan ragu kalau mau tepuk tangan ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat perangkat yang sama di sini, Reno 7 5G dengan Qualcomm Snapdragon 695 5G. Itu kita akan tidak hanya akan ada di sini, kita akan lanjutkan lagi nanti di Snapdragon ESL Pro Series. Dan yang pastinya kenapa event ini dibuat, balik lagi satu, memang kita mau memberitahukan bahwa si perangkat ini adalah perangkat yang capable dalam bermain game. Kemudian kedua, kita mau memberitahukan bahwa ke konsumen bahwa kita mau mendekatkan diri kepada mereka dengan perantara dari teman-teman Bigetron juga, di mana Bigetron juga punya aset yang luar biasa ya, dengan fansnya dan lain-lainnya. Kita mau coba untuk memberikan edukasi bagaimana Reno 7 Series atau nanti kedepannya Reno Series itu tidak hanya tampil cantik,
namun juga memiliki potensi yang cukup luar biasa untuk bermain game mobile. Jadi kurang lebih seperti itu tadi. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Aryo. Nah, kenapa sih dari tadi kalau tepuk tangan tuh kayak ragu-ragu gitu loh? Kamu boleh tepuk tangan aja. Boleh deh coba kalau full gimana sih tepuk tangannya? Nah, terima kasih ya. Anyway, Mas Aryo biar lebih santai kita ambil duduk aja ya. Ini karena mumpung teman-teman Midgetron-nya belum hadir, aku ikut duduk dulu ya biar lebih enak kita ngobrolnya. Iya, Mas Aryo, tadi kan kita udah sempat dikasih teaser ya kenapa dibuat event ini. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih ya, kan ini salah satu menurut aku ya ini besar banget untuk Oppo Service Center-nya. Dan ini ada di Super Mall Karawaci. Apa sih Mas Aryo alasannya memilih Oppo Store X Service Center di wilayah Karawaci ini? Ya, jadi kan tadi udah kedua kita ada di sini. Pertama dalam event e-sport juga dengan EOV, kedua sekarang dengan teman-teman Midgetron dengan membawa PUBG Mobile. Jadi satu alasannya bukan hanya memang di sini bisa menampung teman-teman semua, itu alasan kesekian. Tapi kita lihat dari wilayah ini ada wilayah dari Oppo Banten ya. Jadi di wilayah Oppo Banten ini menariknya kenapa? Mungkin di bayangan teman-teman Banten itu ya luar Jakarta lah ya. Mungkin nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Tapi pada nyatanya teman-teman di Oppo Store di Karawaci ini, terutama penjualan dari perangkat Reno 7 series itu cukup lumayan tinggi untuk wilayah Banten. Maka dari itu kenapa kita taruh di Oppo Store Karawaci. Kemudian yang kedua di Service Center Karawaci juga cukup lengkap untuk memberikan berbagai macam pelayanan dan juga memiliki ruangan yang memadai juga untuk menampung banyaknya orang mungkin atau banyaknya konsumen yang memiliki permasalahan dengan perangkat smartphone-nya. Karena memang faktor dari Oppo Service Center itu mengutamakan kenyamanan, maka dari itu memang kita memilih tempat ini untuk sebagai sarana juga. Karena nanti saya akan memberikan sebuah edukasi dengan teman-teman Service Center. Dan yang penting adalah bagaimana penerimaan masyarakat khususnya di wilayah, kita menyebutnya wilayah Banten, dengan perangkat Oppo Reno 7 series 5G. Jadi kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sudah dapat update ya dari saya bahwa kemarin di bulan Ramadan dan Idul Fitri memang perangkat yang paling laris itu adalah A16K, kedua A96, dan ketiga itu sebenarnya adalah si Oppo Reno 7 series ini. Maka dari itu ini pun kurang lebih terjadi yang sama di teman-teman yang ada di Banten ini. Maka dari itu kita mengambil inisiatif untuk bagaimana kalau kita melakukan edukasi lagi ke konsumen kita yang berada di wilayah Karawaci. Maka dari itu kita laksanakan di Oppo Store dan Service Center Karawaci. Oke, nah selain itu ya Mas Aryo ya, kalau misalnya kita boleh tahu apa aja sih kelebihan selainnya kita bisa dapat tempat yang nyaman, begitu juga service centernya langsung dari Oppo. Nah, apalagi sih kelebihan-kelebihan ditawarkan dari Oppo Service Center itu sendiri, Mas Aryo? Oke, kalau di service center sebenarnya banyak activity ya. Teman-teman bisa tahu bahwa di setiap tanggal 10 di tiap bulannya itu kita ada yang namanya program diskon. Jadi buat konsumen akan mendapatkan potongan 10% dan nanti di akhir mungkin setelah kita bertemu dengan teman-teman Midgetron, saya akan menyampaikan salah satu program dari service center yang juga cukup menarik dan ini cukup bisa dimanfaatkan. Lagi-lagi karena kita minta bahwa apapun yang dilakukan oleh Oppo Service Center itu yang dikedepankan adalah pelayanan kepada konsumen. Kemarin teman-teman juga sudah tahu ya, kita ada bundling Oppo A96 dengan Oppo Care, di mana dengan menambah 99.000 maka perlindungan dari perangkat A96 itu akan ditambah 1 tahun lamanya dan gratis 1 kali penggantian layar ketika layar itu rusak pecah dengan keadaan yang disengaja oleh konsumen. Jadi kita bertujuan untuk bagaimana melayani konsumen dengan baik dan juga bertujuan untuk membuktikan sebenarnya ponsel kita juga memiliki kapabilitas yang tinggi juga. Oke, berbicara mengenai kapabilitas dari handphone Oppo, khususnya Reno 7 series 5G ini ya Mas. Nah, apa sih sebenarnya yang buat perangkat Reno 7 series 5G ini cukup dan capable untuk bermain game? Karena ini salah satu yang kita angkat dan kita usung hari ini ya Mas ya? Iya betul, jadi memang teman-teman sudah tahu sendiri mungkin pandangan konsumen terhadap Reno 7 series, oke, desainnya keren ya, desainnya menarik, kemudian punya fitur-fitur kamera yang cukup luar biasa.
Tapi dibalik itu ada potensi besar untuk bermain game. Kenapa? Karena memang dua-duanya menggunakan prosesor yang cukup tinggi, MediaTek Dimensity 900 5G untuk Reno 7 5G, dan juga Snapdragon 695 5G untuk Reno 7 5G. Dan yang terpenting adalah ini fitur yang pertama kali mungkin kalau diurut-urut Oppo yang memperkenalkan pertama kalinya yaitu extended RAM, di mana konsumen bisa memperluas RAM-nya dengan pilihan opsi tambahan 2 GB, 3 GB hingga 5 GB. Ketika mereka menggunakan yang paling besar 5 GB dengan total RAM 13 GB, itu sebenarnya sudah selayaknya seperti perangkat dari flagship ya, 13 GB. Mungkin kalau flagship di seri Oppo ada Find X3 Pro dan Find X5 Pro yang mungkin dijual di atas 14 juta rupiah. Namun dengan harga yang lebih terjangkau, konsumen bisa mendapatkan kurang lebih kekuatan yang sama, multitasking yang sama, dan juga kemampuan gaming yang sebenarnya juga bisa dikatakan sama. Karena nanti pentingnya adalah kita akan nanya dari teman-teman Bigetron Red Alliance Team bagaimana mereka memanfaatkan smartphone seperti apa yang mereka pakai, karena bisa jadi bahwa paradigma yang selama ini konsumen lihat tentang smartphone itu akan berubah di sisi mereka. Mungkin ada yang nyari apa ya, skor antu tuh ya. Kan kita nanya, mereka tuh mainan skor antu tuh nggak ada. Yang penting mereka kan nyaman. Nah, kita lihat nanti bagaimana mereka bisa bercerita mengenai perangkat ini. Setuju. Memang yang paling terpenting adalah kita harus tahu langsung experience yang dirasakan khususnya hari ini. Makanya kita tadi sudah membahas dengan Mas Aryo mengenai acara hari ini, dan juga kita udah ngomongin juga tentang service center, dan juga kita udah membicarakan juga tentang perangkat Reno 7 series 5G. Nah, tapi lebih lengkap lagi kalau misalkan tadi seperti yang Mas Aryo bilang, dihadirkan langsung tim dari Bigetron Red Alliance Team yang akan berbagi dan sharing experience mereka setelah menggunakan Reno 7 series 5G ini. Langsung saja kita panggilkan ya, tim Bigetron Red Alliance Team. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ada empat orang yang hadir hari ini. Ada Zuxi, ada Lea, ada Angie, dan juga ada Liquid. Hari ini kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bigetron Red Alliance Team. Nah, kayak cowok-cowok di kiri kanan aja. Ya, cewek-cewek di antara Mas Aryo. Biar cocok. Fotonya enak. Iya, enak. Pas masuk di media kan kayak bagus ya, gitu posisinya. Oke, ini karena nggak cukup kursinya apa, saya berdiri aja. Jadi MC emang harus berkorban ya kan? Mungkin teman-teman boleh lepas masker karena jaraknya. Ya, boleh silakan tuh kalau Bigetron boleh. Ya. Ini nggak galak juga. Iya, mereka aman kok. Oke ya, yang misalnya belum kenal boleh dong disapa dulu. Kayaknya udah kenal ya, tapi nggak apa-apa lebih dong. Iya, lebih kenal lagi dari sebelah kiri saya. Mas Aryo, silakan. Nama saya Lander, dikenal sebagai Liquid. Halo semuanya, nama aku Leona, biasa dipanggil Lea. Halo semuanya, nama aku Angie, aku brand ambassador dari Bigetron. Halo semuanya, nama saya Madi Bagas Pramudita, biasa dikenal dengan Zuxi. Saya adalah profesional sport player PUBG Mobile dan dari tim Bigetron Era. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Sekali lagi, tadi kita udah bahas soal acara hari ini. Tentunya nanti juga bakal ada fun match juga. Nanti teman-teman media di sini kita juga akan pilih 4 orang yang bisa main bareng ya, nge-match bareng sama teman-teman dari Bigetron, dan juga tentunya bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah juga dari Oppo ya. Nah, sekarang kita masuk ke teman-teman dari Bigetron, karena tadi Mas Aryo udah ngomongin soal Oppo Reno 7 5 series. Nah, sekarang kita ngomongin tentang experience dari teman-teman Bigetron yang sudah merasakan langsung dari Oppo Reno 7 series ya. Nah, kalau sebelum masuk ke situ aku mau nanya dulu nih, apa sih sebenarnya kriteria smartphone, kan apalagi di sini kan player-player PUBG nih ya, kriteria smartphone untuk bermain PUBG Mobile bagi tim BBR sendiri? Ladies first, atau siapa? Konstruksi, Zuxi dulu boleh. Yang pasti, kalau dari aku sendiri sih lebih ke layarnya yang nyaman untuk digunakan sih. Oke, nah kalau dari Angie sendiri? Mungkin karena bisa dibilang kalau main game tuh menguras baterai kan lumayan banyak, jadi harus handphone yang baterainya bisa kuat. Kalau ya? Kalau dari aku sih kecepatan respon dari jari gitu ya. Kalau kita Layar ya. Jadi kalau misalkan kita pencet sekarang terus timbulnya delay kan gak enak juga. Benar. Nah kalau Liquid? Kalau dari aku sendiri sih dari desain HP ngaruh juga sih, jadi grip buat mainnya gitu.
Oh, harus ergonomis ya pegangannya ya, nggak cuma pegang tangan pasangan aja yang nyaman ya. Oke, nah sekarang kalau aku masuk ke Reno 7 Series 5G, apakah Reno 7 Series 5G ini masuk dalam kriteria smartphone kalian untuk bermain PUBG kan? Coba jawabnya gitu. Masuk. Oke, nah sekarang gini deh, langsung masuk ngomong ke perbedaan ya. Perbedaan yang paling terasa di antara kalian ya, pada saat kalian main game menggunakan Oppo Reno 7 Series 5G dengan produk lain tuh apa sih? Satu-satu harus menjawab. Karena pasti experience-nya beda-beda nih. Kalau dari aku sih, yang tadi bilang Backplate, gamenya asik. Kalau dipegang itu kayak nyaman aja gitu. Karena kalau game yang aku bisa main kan PUBG itu harus apa? Ada kenyamanannya. Kalau terlalu berat tuh nggak enak ya. Terlalu berat tuh nggak enak. Karena mainnya berat lama kan? Mainnya kalau misalnya kita lagi data itu misalnya kayak 6 jam tuh bisa sampai 12 jam bisa gitu. Wow, luar biasa ya. Kamu gak diomelin mama ya, kalau zaman dulu diomelin main game kan. Main game mulu nggak ada. Main game mulu iya. Sekarang diem mulu. Iya, sekarang nggak apa-apa deh main game deh. Kalau Egi sendiri apa? Kalau aku selain desainnya yang bagus, itu tuh juga nyaman buat dipegang, terus ringan kalau main jadi enak, dan baterainya itu sih baterainya mahal. Tetap ya, bagi perempuan ya Egi ya, selain kita juga harus punya tampilan yang stylish dengan tampilan handphonenya juga baterai, karena nggak cuma main game doang, mungkin sama foto-foto juga ya, bener kan? Nanti nunggu belum masuk baru. Iya, selfie dulu. Nah kalau Lea sendiri gimana? Kalau menurut aku karena game PUBG kan kriteria game berat gitu kan, dan kalau misalkan kita lama mainnya, apalagi buat profesional gamer itu FPS gampang drop gitu. Nah kalau misalkan di Oppo Reno 7 Series 5G ini menurut aku gak gampang drop dan stabil banget FPS. Nah kalau menurut Ibu sendiri? Aku balik lagi ke yang tadi Lea bilang sih apa ya, kayak responsif layarnya gitu. Di PUBG juga kan ada yang namanya Hero, jadi kayak harus responsif layarnya harus cepet juga gitu. Oke, nah kalau gitu fitur gaming favorit kalian nih ya sebagai players PUBG ya dari PTR yang ada di Reno 7 Series 5G yang paling kalian suka tuh apa sih? Terserah, siapa dulu? Siapa aja? Nih, gantian deh ya dulu. Dari aku ya yang aku paling suka baterainya sih, baterainya gede kayak 5000 mAh juga, terus isi baterainya tuh cepet banget, jadi cepet full gitu. Fast charging. Fast Ya. charging. Berapa paling cepat biasanya? Berapa menit? Nggak pernah lihat, nggak pernah dimain. Sambil main, biasanya tuh aku sambil main. Oh, oke. Tapi itu nggak apa-apa ya kalau main sambil main gitu kan. Terus ngecas belum pernah dapat pengalaman handphone panas. Masih aman-aman. Wow, tuh kan. Nah kalau dari Lea sendiri? Kalau dari aku mungkin ultra touch response-nya gitu, karena kalau responnya lelet atau delay pasti kita sebel sendiri dong main game, terus nggak presisi, jadi aim sama recoil itu nggak bisa tuh, jadi masih cepat banget. Iya, benar sih. Berarti yang dia lihat adalah teknologi layarnya kan 90 Hz, berarti kan cepat buat responnya. Terus juga touch sampling-nya kan 1000 Hz, jadi itu yang di highlight sama saya. Dan itu penting sih memang ya, kalau main PUBG emang harus responsif juga layar, kalau enggak ya delay kita mati ditembakkan ya. Kalau nggak berarti nggak main di sini kalah. Iya benar. Nah kalau Egi, Kalau aku sendiri mungkin ngebahas lebih ke fisiknya ya, kan kalau live streaming apalagi kalau misalnya yang Bagas tadi bilang latihan, stream, kita kan megang handphonenya tuh lama. Kalau misalnya handphone yang berat tuh jari-jarinya sakit, grip nggak enak. Jadi tadi kelebihannya juga ringan, jadi enak buat dipakai. oke. Kalau dari Zuxi sendiri, Kalau dari aku, selain fitur yang disebutin oleh teman-teman aku sendiri, aku bakal nyebut kameranya juga sangat bagus banget. nah ini penting juga soalnya ya. Ya kan bisa respon. Iya, benar-benar. Lagi pula kalau handphone berat juga, kita udah kehidupan aja berat. Iya, benar. Handphone Jangan pakai sampai berat. handphone berat ya. Terus habis itu mau main apa-apa buka apa-apa Jangan berat. kepikiran. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak sih, cuman itu aja sih, udah cukup semuanya. Dan semuanya udah disampaikan juga ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, kalau tadi fitur favorit udah dibahas satu persatu. Dan saya yakin pasti banyak banget sebenarnya fitur-fitur lainnya yang keren banget yang ada di Oppo Reno 7 Series 5G. Nanti mungkin Mas Arya bisa breakdown satu-satu lagi ya untuk mendetailkan. Nah, cuma aku mau nanya lagi nih sama teman-teman dari BTR ya.
kita mau tahu dong nih ya buat kita semua di sini dan juga mungkin ada yang menyaksikan di luar dari layar akuarium kita. Tips bermain mobile game di Oppo Reno 7 Series 5 itu ada nggak sih dari kalian tips bermain yang Apa yang harus nyaman, dilakukan yang harus biar dilakukan, nyaman di betul. handphonenya? Apakah sambil ngecas atau Tapi kalau sambil ngecas tadi aman kan? Nah mungkin kalau ada sambil tips lain lihat saham gitu? ya, oh bisa multitasking juga ya, lihat kripto kan? Ya kripto dan dulu. Kalau dari coba Angie deh sekarang, ada tips nggak? Kalau tips sendiri sih nggak ada karena handphonenya udah enak buat digunakan, jadi Oh diperpanjang nih, ya kan Oppo ya? karena handphonenya udah enak digunakan, tadi udah disebutin kameranya bagus, ringan, layarnya responnya cepat dan lain-lain. Gak ada tips sih, tipsnya ya beli handphone ini. Karena semuanya udah terrangkum dengan apa yang disampaikan sama teman-teman BTR ya. Nah, kalau gitu langsung aja deh kita ke next question buat teman-teman BTR hari ini. Ada nggak sih pengalaman menarik ya, kayak misalnya ya lagi main game terus tiba-tiba pernah nggak sih kalian terganggu atau misalnya kalian ada pengalaman-pengalaman menarik apa yang saat kalian main PUBG terus kemudian ada sesuatu hal yang tentunya menggunakan Oppo Reno 7 Series 5 ini yang bikin jadi kamu ini keren banget nih handphone gitu. Mungkin dari aku dulu kali. Boleh. Sebenarnya aku mau cerita dikit nih, mau Banyak flashback. loh. Banyak nggak apa-apa ya. Banyak apa? Kita flashback ke 2019, kalau nggak salah TNC pertama ya. Waktu itu aku masih bukan siapa-siapa lah, aku bahkan nggak pernah pakai jersey kayak gini sebelumnya. Sama aku juga kejauh. Ya maksudnya kayak siapa ya masih tahu lah soal e-sport, soal industri kayak gini. Dan aku iseng-iseng ikut teman aku buat dukung salah satu tim kompetitor Bigetron buat main di PGFC pertama. Nah di posisi itu kalau nggak salah nih sponsornya masih Oppo juga. Nah pas bagian door prize-nya itu aku masih inget banget itu Oppo F9 dan itu aku dapat di situ dan aku di sini mau bilang makasih banyak ke Oppo karena kalau bukan karena Oppo aku nggak ada di sini. Karena bisa dibilang device aku buat Masa depannya cerah. Diperpanjang ya Mas Dery ya. Enggak, karena bisa dibilang jembatan aku buat terjun ke dunia industri kayak gini tuh semua dari Oppo F9. Wow, berarti kamu kenapa main yang e-sport ini karena selalu Iya. menang dari door prize itu ya? Benar, bekal aku buat masuk di Bigetron waktu itu ikut trial, ikut kompetisi dan lain-lain itu dari Oppo sih. Oh, apakah aku harus memenangkan door prize lebih dahulu? Nah, coba tahu juga di sini karena ini bisa menang door prize. Mungkin ada nanti coba tuh ditambahin kan, terus ditambahin door prize 1. Oke, thank you Le. Nah, kalau dari siapa nih? Angie deh. Kita tuh kalau live streaming suka apa ya, Elgato-nya tuh kadang suka trouble. Kalau misalnya Elgato trouble, nanti tuh apa ya, layarnya bisa agak nge-hang dan kalau misalnya lagi perang atau misalnya lagi lawan musuh, biasanya suka nge-lag biasanya. Tapi waktu itu aku coba live stream pakai ini, dia responnya tuh lumayan cepat, yang walaupun Elgato-nya ada problem atau error, dia nggak ngefek ke layarnya. Jadi kita bisa langsung tetap main walaupun Elgato-nya kayak di layar komputernya error, tapi di handphone sendiri dia nggak error. Jadi dari mungkin jelasin dikit ya, ini kan baby boomer semua ya. Baby boomer. Alat buat game streaming ya teman-teman. Mereka tuh lebih tua dari kita. Aku seumuran loh sama teman-teman BTR ini ya. 17 tahun ya rata-rata ya kan di sini. Nah kalau Mas Jody itu dulu deh. Kalau dari aku jujur nggak ada masalah apapun sih buat kalau lagi main PUBG ya. Soalnya aku kayak kalau lagi main PUBG tuh benar-benar aku do not disturb kayak. Fokus ya, jadi kalau ada pacaran telepon juga nggak aktif gitu. Terus juga emang dari HP-nya emang udah enak banget buat main PUBG. Ya, tadi suka pakai fitur yang game focus mode. Iya, benar. Notifikasi apa. Tidak akan mengganggu ya. Itu kan juga feedback kita kan, karena player-player itu kan banyak yang muda ya. Iya. Banyak yang muda, banyak yang putus gara-gara nggak ngangkat telepon. Oh iya benar juga sih. Jadi itu feedback, jadi kita buatin fitur aja. Iya benar bisa. Ya kan suka banget loh. Salah satunya karena Oppo tuh selalu mendengarkan feedback dari para customernya, ya kan. Makanya sampai sekarang udah hampir Reno 7 Series loh ya. Kalau Zuxi sekarang? Kalau aku sama aku suka fitur yang
do not disturb itu karena Ini kayaknya sama cowok-cowok sih, emang problemnya cowok-cowok. karena sebelumnya aku pernah Iya kan, iya kan. Ini bilang nih cowok gimana sih ghostingin gua ya? Soalnya kebanyakan terima chat PPPPPP. Kok nggak dibalas? Iya, nggak penting. PPPPPP. Gimana Zulfi? ya itu aja sih karena Lu jadi nggak jadi cerita. ya streaming kan itu penting banget. Iya, nggak boleh ada notification mengganggu ya. Karena kadang-kadang juga bisa, akhirnya kalau ada notification kita jadi nggak fokus. Terus udah gitu mungkin bisa juga berpengaruh. Ada privasi yang bocor mungkin bisa. Oh iya benar juga ya, lagi live streaming tiba-tiba sayang. Oh, kasus yang mati. Apa tuh kasus? Udah, jangan dibahas. Udah, jangan nih. Goreng lagi kita tahan dulu, kita fokus dulu ke acara dulu ya. Sabar, tenang ya. Oh ya, nah, apa tuh boleh? Aku juga mau minta jelasin ke kakaknya. Kakaknya. Karena kan selain program touch response tuh ada juga yang stabilizer soal FPS ya. Itu gimana? Oh, AI frame rate stabilizer. Jadi AI frame rate stabilizer itu adalah salah satu sistem kecerdasan buatan di mana nanti di ponselnya sendiri dia akan mendeteksi kalau memang sudah mau terjadi penurunan frame rate, sama kalau mau terjadi panas handphone yang berlebih. Karena handphone yang panas itu kan frame rate-nya sudah pasti akan turun kan. Jadi ketika dia analisa seperti itu, ketika dia frame rate-nya mau turun, si handphonenya dengan kecerdasan buatan itu dia berusaha untuk menaikkan frame rate-nya. Caranya gimana? Misalkan ada beberapa aplikasi di belakang yang memang memberatkan, itu akan dikir, kemudian bisa menggunakan extended RAM tambahan itu buat biar frame rate-nya tetap stabil dan tetap dingin. Betul. Nah ini lumayan. Kamu mau jagain aku juga nih? Tapi bener loh, apa pertanyaan bagus. Jadinya kita jadi tahu kan salah satu caranya. Nah, kalau misalkan Mas Aryo sendiri ada mau ditambahkan lagi terkait dengan Akurino 7 Series 5G? Mungkin nanti lebih banyak pertanyaan dari teman-teman media ya. Kalau media pasti akan banyak nanya. Tapi yang jelas sebelum nanti kita buka pertanyaan, saya akan menjelaskan dulu ada program yang menarik dari Oppo Service Center. Okay. Jadi mungkin sementara kita di sini kita akan Q&A. Saya menjelaskan pada teman-teman bahwa Oppo Service Center itu punya program namanya PPPP, P3. Jadi bukan partai tapi Tadi ya PPPP ini Oppo tentang tahun depan yang mau masuk tentang partai. jadi bukan partai ya, ini adalah Phone Protection Plan. Jadi melanjutkan dari A96 yang kita banding dengan Oppo Care. Tapi itu kan A96 buat produk baru ya. Sementara produk lama teman-teman lainnya. Ini sebenarnya kita programnya ini untuk educate sebenarnya, educate dari konsumen agar mereka melakukan perbaikan hanya di pusat perbaikan resmi seperti Oppo Service Center. Jadi selama ini kalau buat perangkat-perangkat yang mungkin, ini kan yang kemarin programnya A96 ya, terus yang perangkat-perangkat lama gimana? Jadi kita melakukan untuk beberapa perangkat tipe tertentu dan untuk beberapa spare part tipe tertentu seperti layar, kemudian mainboard, back cover dan lain-lain, itu akan diberikan diskon perbaikan 30% untuk spare partnya, dan juga kita bebaskan jasa perbaikan, dan itu akan berlangsung sampai 31 Desember 2022. Jadi tujuannya adalah kita mau bahwa konsumen itu biasanya kan banyak tertarik untuk servis di luar service center, mungkin karena harganya yang murah. Tapi kan kita tidak tahu apakah kualitas spare partnya tersebut apakah asli atau tidak. Yang pasti kalau di Oppo Service Center kita akan menggunakan spare part asli dan bergaransi. Jadi itu yang kita garansikan. Dan juga nggak usah khawatir, itu juga bebas biaya jasa perbaikan. Jadi kalaupun juga iseng nggak jadi juga nggak apa-apa, nggak akan kena cas sama sekali. Cuman kasihannya teman-teman di sini jadi iseng bongkar terus pasang lagi. Tapi yang jelas kita mau, karena memang ada feedback juga beberapa perangkat yang masuk ke Oppo Service Center biasanya sudah diservis di tempat lain. Dan kejadiannya adalah perangkat-perangkat tersebut akhirnya rusaknya yang tadinya mungkinnya rusaknya cuma salah satu tempat, itu jadi bisa menyebar dan parah kemana-mana. Kenapa? Mungkin mereka bisa memperbaiki, tapi tingkat profesionalismenya kan belum tentu. Karena kita juga, teman-teman dari Oppo Service Center itu selalu melakukan sertifikasi. Sertifikasi itu akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sementara sekarang sebenarnya teman-teman Service Center juga lagi melakukan sertifikasi, tapi untuk frontliner. Nanti di bulan depan mereka akan melakukan sertifikasi lagi untuk teknisi. Jadi itu selalu kita uji, kemudian kita lihat lagi bagaimana kesanggupan mereka untuk memperbaiki sebuah perangkat. Jadi yang penting adalah itu. Jadi
kita tidak hanya terkonsentrasi kepada perangkat-perangkat baru yang sudah hadir, tapi juga perangkat-perangkat sebelumnya. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, kita akan berikan diskon perangkat tertentu sampai dengan 30%. Kemudian itu ada di beberapa item-item tertentu atau di spare part tertentu sampai tanggal 31 Desember 2022. Nanti kalau memang konsumen mau cari, oh ya saya dapat diskon nggak ya, perangkat saya dapat diskon nggak ya, itu cukup ke website oppo.com/id, nanti di bagian support bisa lihat kalau ada phone protection plan. Oke, jadi ini masih panjang ya sampai akhir tahun 2022. Jadi nanti bisa diberitakan juga kalau ini diskon 30%, lumayan banget dan free juga ya jasanya ya. Dan aku bener juga sih, aku memang kadang-kadang tuh kita kalau nggak resmi itu bisa jadi nggak original, akhirnya malah yang tadinya satu biasanya merambat kan. Benar, setuju. Sama kayak hati kan. Kalau satu dari hati dulu nih. Yang disakitin kan hati ya, tapi kan pikiran, musik. Jadi nggak maksimal bekerjanya. Ya, nama kita curhat.